Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Ibu Vera yang sudah diberikan kepada kami. Kami di sini ingin mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang rekrutmen. Di sini kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Safira Azhara, Saya Melisa, saya Angelina Sri Lestari, saya Alfia Weningru. Kita di sini untuk membahas dan mempresentasikan tentang rekrutmen. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu keputusan pencernaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan. Kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Pada dasarnya, rekrutmen merupakan sesuatu hal usaha untuk mengisi jabatan atau pekerjaan. Rekrutmen di sini dibentuk untuk mencari atau menemukan calon pekerja baru dalam hal organisasi ataupun perusahaan. Rekrutmen itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, rekrutmen internal adalah suatu proses yang dimana menggunakan atau mempromosikan orang-orang yang sudah bekerja di dalam perusahaan. Rekrutmen ini dilakukan secara internal atau hanya dilakukan sekitar organisasi tersebut. Sumber rekrutmen ini biasanya sudah disiapkan atau sudah disediakan oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Sedangkan yang kedua, rekrutmen eksternal. Ini adalah suatu hal proses di mana melibatkan kandidat di luar perusahaan untuk mengisi kekosongan. Rekrutmen eksternal ini diadakan untuk mencari tenaga kerja dari luar perusahaan itu sendiri untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua adalah proses rekrutmen itu terjadi. Rekrutmen terjadi ini karena adanya penarikan sejumlah karyawan untuk mengisi kekosongan jabatan atau mengisi kekosongan jabatan di suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Yang pertama, prosesnya adalah menganalisis kebutuhan posisi atau jabatan yang dibutuhkan setiap perusahaan ataupun organisasi. Yang kedua, merencanakan proses perekrutan karyawan. Ketiga, memasang iklan lowongan kerja di sosial media. Yang keempat, memproses lamaran kerja dengan melakukan wawancara terhadap pelamar. Yang kelima, memilih kandidat yang sesuai dengan perusahaan dan membuat penawaran kerja secara tertulis. Yang terakhir, menerima karyawan baru yang sudah dinyatakan lulus dan sesuai kriteria yang sesuai dengan harapan perusahaan tersebut. Upaya pencarian pegawai yang memenuhi syarat tertentu dalam jumlah tertentu sehingga organisasi maupun perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling sesuai untuk mencari lowongan yang ada. Kendala-kendala dalam rekrutmen. 1. Karakteristik perusahaan. Karakteristik organisasi maupun perusahaan akan menentukan rancangan dan pelaksanaan sistem rekrutmen. Visi dan misi perusahaan serta tujuan dan strategi organisasi secara perusahaan. 2. Tujuan dan kebijaksanaan perusahaan. Tujuan ingin mencapai penggunaan SDM yang efektif dan efisien. Efisien adalah kemampuan menggunakan sumber daya yang benar dan membuang sumber daya yang tidak perlu. Sementara efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan seperti memperoleh keuntungan. Semakin dekat perusahaan dengan tujuan, semakin efektif pula dalam program merekrut karyawan. Yang ketiga, kondisi lingkungan eksternal perusahaan. Kondisi mempengaruhi nasib perusahaan secara menyeluruh karena sebagai suatu sistem perusahaan akan berinteraksi dengan lingkungan. Yang keempat, biaya rekrutmen perusahaan. Biaya yang dibutuhkan dalam
proses rekrutmen bisa lumayan besar yang mungkin tidak tersedia dalam anggaran ketika jumlah sumber tenaga kerja yang akan ditarik sedikit dan diprediksikan mereka akan ditempatkan ke tempat yang tersebar hendaknya perusahaan. Yang kelima, tuntutan tugas perusahaan adalah terakhir yang perlu dipertimbangkan oleh para pencari tenaga kerja adalah tuntutan tugas yang dimana akan dikerjakan oleh pekerja baru. Tidak akan ada yang memproses bahwa mencari tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Biasanya lebih berat dibandingkan mencari tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikan. Dalam kaitan ini terlihat betapa pentingnya arti peranan informasi tentang uraian pekerjaan. Yang selanjutnya yakni kesimpulan dari rekrutmen. Jadi kesimpulan rekrutmen adalah usaha mencari, menemukan, menarik, dan memengaruhi tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Selain aspek manajemen, karyawan lainnya, rekrutmen adalah proses yang meningkatkan baik buruknya tim yang terbentuk di dalam perusahaan. Maka dari itu penting menjalankan tahapan proses rekrutmen sebaiknya mungkin untuk keberlangsungan manajemen. Melakukan proses rekrutmen bukan tanpa kendala. Proses rekrutmen memiliki banyak sekali kendala, mulai dari kandidat yang dibawa kota sehingga perusahaan tidak dapat memilih kandidat yang benar sesuai dengan kebutuhan kerja, hingga adanya kandidat yang sangat sesuai tetapi menginginkan jumlah gaji yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan. Tujuan dari rekrutmen yaitu agar perusahaan dapat memiliki tenaga